Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang buku panduan dan penilaian praktek kerja lapangan atau PKL. Buku panduan dan penilaian PKL digunakan oleh pembimbing industri. Buku ini diawali dengan kata pengantar dan pengisian identitas masing-masing siswa, yaitu nama siswa, alamat rumah, nomor telepon atau HP, dan periode waktu PKL. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian data industri, mulai dari nama perusahaan, bidang usaha, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, nama pimpinan industri, dan juga periode pelaksanaan. Kemudian mengisikan pembimbing, baik dari pembimbing industri, dengan mengisikan nama, jabatan, nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga alamat email. Kemudian mengisikan pembimbing sekolah, nama guru, nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga alamat email untuk memudahkan di dalam koordinasi. Dan dilanjutkan dengan daftar isi dari buku panduan ini. Halaman berikutnya mengenai bab 1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berisi tentang latar belakang PKL, tujuan, manfaat PKL bagi peserta didik, bagi sekolah, bagi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kemudian dilanjutkan tentang tata tertib PKL berisi tentang hak peserta atau siswa, kewajiban peserta atau siswa, larangan siswa, dan sanksi-sanksi. Berikutnya yaitu bab 2 mengenai penilaian atau evaluasi. Berisi tentang pengertian, tujuan evaluasi, penilaian oleh dunia usaha atau dunia industri. Penilaian PKL terdiri atas penilaian sikap, antara lain peserta PKL melaksanakan komunikasi sesuai kaidah, menunjukkan integritas, jujur, disiplin, komitmen, tanggung jawab, memiliki etos kerja, menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan, menggunakan APD dengan tertib dan benar, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur operasional standar. Dan untuk indikatornya berada di sebelah kanannya. Salah satu contohnya adalah menggunakan APD dengan tertib dan benar. Berarti siswa diharapkan menggunakan alat pelindung diri dan merawat alat pelindung diri. Penilaian sikap disajikan dalam bentuk predikat, kriteria predikat nilai dengan uraian sebagai berikut. Predikat sangat baik dengan skor 91-100 jika cenderung sangat baik dari unsur indikator sikap di lingkungan kerja atau tempat PKL. Sedangkan predikat baik dengan skor 80-90 jika cenderung baik dari unsur indikator sikap di lingkungan kerja atau tempat PKL. Predikat kurang dengan skor kurang dari 79 jika cenderung kurang baik dari unsur indikator sikap di lingkungan kerja tempat PKL. Nilai sikap ini minimal harus predikat baik. Apabila selama PKL terdapat indikasi sikap yang kurang baik, maka pihak industri berhak menginformasikan kepada sekolah melalui guru pembimbing PKL untuk ditindaklanjuti atau dilakukan pembinaan ataupun mengembalikan peserta didik tersebut ke sekolah. Penilaian berikutnya yaitu penilaian kinerja yang dilakukan melalui pengamatan proses dan hasil pekerjaan. Nilai keterampilan ini disajikan dalam bentuk predikat dengan kriteria predikat nilai sebagai berikut. Predikat sangat baik dengan skor 91-100 jika bekerja menghasilkan karya atau produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, dengan prosedur kerja yang sistematis, dapat dikerjakan dengan baik, dengan hasil sempurna, dan mutu paling tinggi dalam standar industri. Begitu juga dengan predikat baik dan kurang. Dengan catatan, nilai kinerja minimal harus kategori baik. Apabila tidak memenuhi, maka peserta didik wajib mengulang PKL. Halaman berikutnya yaitu penilaian oleh pihak sekolah. Penilaian PKL ini terdiri dari penilaian pembimbing industri, dilanjutkan dengan penyusunan laporan PKL dan presentasi laporan PKL yang dapat dilakukan di sekolah ataupun di tempat PKL. Halaman berikutnya, untuk pengisian daftar hadir peserta,
dituliskan bulan, kemudian nama peserta PKL. Di sini terdapat 5 kolom, berarti digunakan untuk 5 siswa selama 6 bulan PKL. Berikut merupakan contoh lembar observasi PKL. Berisikan nama peserta didik, kelas, nama industri, nama pembimbing industri dan sekolah, dan juga pekerjaan pada saat PKL. Kolom pertama merupakan nomor dari indikator, kolom kedua adalah indikator pencapaian kompetensi, kolom ketiga ketercapaian kompetensi, dan kolom keempat adalah deskripsi. Indikator pencapaian kompetensi memahami soft skill pada lingkungan dan menerapkan norma POS dan K3LH yang ada pada dunia kerja atau tempat PKL merupakan penilaian sikap. Apabila siswa dapat melaksanakan komunikasi sesuai kaidah dengan baik, maka diberikan skor 90. Sebagai contoh lain, apabila siswa dapat menunjukkan kerjasama dengan sangat baik, maka dituliskan sangat baik, yaitu contohnya 95. Di bawah ini merupakan skor, merupakan penjumlahan dari jumlah ketercapaian indikator 1-2 dibagi dengan jumlah indikator 1-2, yaitu 90 dengan predikat baik. Kolom deskripsi dapat dituliskan, peserta didik sudah memiliki soft skill sesuai harapan dalam pelaksanaan PKL sehari-hari. Namun, apabila masih ada kekurangan, dapat dituliskan, masih perlu ditingkatkan dalam hal inisiatif kerja dan kepedulian lingkungan. Indikator 345 merupakan penilaian kinerja. Sebagai contoh, menerapkan kompetensi teknik pada pekerjaan sesuai prosedur operasional standar yang berlaku di dunia kerja, yaitu salah satu indikatornya misalkan mengoperasikan mesin puput konvensional dengan ketercapaian kompetensi baik, maka dapat dituliskan di sini nilai 90. Sedangkan untuk total secara keseluruhan, yaitu jumlah ketercapaian indikator 345 dibagi dengan jumlah indikator 345. Sebagai contoh di sini, setelah dikalkulasi mendapatkan skor 92 dengan predikat sangat baik. Apabila diperlukan menuliskan catatan dari pembimbing industri, dapat dituliskan pada kolom berikut dan diberikan tanda tangan pembimbing industri dan pembimbing sekolah. Kami sediakan lembar observasi PKL sejumlah 5 siswa. Lembar berikutnya adalah rekap nilai peserta PKL di industri. Silahkan menuliskan nama siswa, hasil penilaian soft skill atau sikap, kinerja, dan hard skill, kemudian nilai rata-rata, dan dituliskan predikatnya. Pengisian nilai oleh pihak industri dapat diisikan secara langsung dengan format di atas atau dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Dengan soft file dapat diunduh di link berikut atau scan QR code di bawah ini. Mohon bantuan pengisian survei kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai dengan tahun pelajaran. Pengisian survei kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui link berikut atau dengan scan QR code berikut ini. Apabila pengisian langsung di buku panduan, mohon berikan tanda silang pada kolom yang telah disediakan. Demikian panduan pengisian buku panduan dan penilaian untuk pembimbing industri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.